Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Leo dan kita akan lanjutkan perbincangan di pagi hari ini, tentu saja masuk ke saham-saham pilihan. Kali ini tadi Anda sempat menyampaikan India dengan rekomendasi spekulatif buy dengan entry di 1450 atau range entry-nya di 1450 sampai 1410 dengan target price di 1535 hingga 1550 atau Ya. 1600 hingga 1665. Stop loss kalau sudah sampai ke level 1365. Untuk Indi seperti apa analisisnya Mas Leo? Oke, mungkin saya rasa memang saham komoditas cukup menarik ya, di mana Mhm. kalau kita lihat juga Indi sedang berkonsolidasi, jadi itu yang saya lihat, Mas Vicky, seperti itu. Dan secara valuasi juga masih atraktif. Oke, secara target price untuk Indi sendiri sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah target yang akan bisa di-achieve dalam waktu dekat atau ini target di akhir tahun atau seperti apa, Mas Leo? Oke, ini mungkin dalam range kira-kira 1 hingga 2 minggu ya, seperti Hmm, itu. oke, baik, secara fundamental ini juga menarik ya. Mungkin untuk mereka yang Yes. tertarik mengoleksi Indi di jangka menengah ke panjang. Ya, kalau untuk saya jangka menengah dan apalagi tahun depan itu eh, awak emas itu salah satu diversifikasinya Indi di tambang emas itu mulai beroperasi seperti itu. Oke, dari ini kita bergeser ke ESA. Walaupun tadi sudah dibahas secara Yes. sepintas begitu, selengkapnya seperti apa, Mas? Oke, kalau untuk ESA boleh coba spekulasi ya di area 680 hingga 710 untuk target pertama di 770, selanjutnya di 810 hingga 820. Seperti itu, Mas Wiki. Oke, ESA. ESA secara fundamental juga menarik atau seperti apa, Mas? Oke, kalau saya lihat memang amonia ini cukup menarik ya, apalagi di tengah dengan katalis seperti ini dan saya rasa kalau di harga range 600 hingga 800 sebenarnya valuasinya masih sangat atraktif, apalagi kalau kita lihat project-project ke depan in the long term itu bakal menarik menurut saya seperti itu. Oke, secara trading harian, kalau traders melihat ESA seperti apa? Oke, saya rasa memang kalau rasa jika ada flow ke amonia ini, ada inflow mungkin jika 770 ini dalam masih achievable, achievable menurut saya hari ini, Mas Wiki, seperti itu. Oke, baik. Ada Indi, kemudian juga ada ESA. Berikutnya ada Bumi dengan rekomendasi spekulatif buy. Seperti apa, Mas? Yes. Oke, saya lihat Bumi ini ke depannya langkahnya mulai menarik ya. Di tengah memang kalau kita lihat mereka juga mulai issue bonds ya. Kemarin baru-baru ini mereka akan mengakuisisi dua tambang di Australia seperti itu. Dan saya rasa ke depannya jika kita lihat baik itu Dewa, Bumi, dan BRMS itu nampaknya nanti akan ada satu benang merah dan jalinan sinergi ke depannya seperti itu. Di Salim Group seperti itu yang saya lihat. Oke, berikutnya ini baru tiga nih ya. Ada satu lagi saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Mas Leo? Oke, mungkin satu lagi sebentar. Kalau untuk satu lagi dari saya itu mungkin yang cukup defensif aja ada di AMRT ya seperti itu. Wait. Dimana kalau saya lihat mungkin kita juga butuh saham yang sedikit defensif ya seperti itu dan oke ada AMRT boleh coba spekulasi buy di area 2290 seperti itu. Baik, oke, itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan. Ada Indi, kemudian juga ESA, ada Bumi, dan juga AMRT ya, dari sektor retail, betul ya Yes, Mas ya? betul seperti itu. Oke, baik. Dan kita akan lihat pemirsa pergerakan dari IHSG dari pukul 9.00 waktu Indonesia bagian barat dan sekarang sudah di pukul 9 lebih 03 dan sejauh ini bergerak melemah 0,6 maksud kami 0,55% di level 6.930. Tahap gainers sejauh ini ada Bumi, ada ESA, kemudian juga ada Apex, NZIA, PSAB, ada PTMR, MNCN, KF, LPPF, KJN, dan juga top losers ada BBKP, CSIS, BBYB, KRAS, KPIG, PYFA, kemudian juga ada Mayora, BBTN, Fore, dan juga Akra. Dan kalau kita lihat pergerakan sektoral, pemirsa satu-satunya sektor yang sejauh ini menguat adalah sektor transportasi menguat 0,23%, sementara sektor yang melemah paling dalam adalah basic industries yang melemah 0,96%. Baik, Mas Leo, kalau kita lihat pergerakan IHSG sejauh ini dan juga pergerakan sektoral lah ya, semuanya rata-rata masih merah mostly. Seperti apa Yes. findings Anda, Mas Leo?
Oke, kalau menurut saya memang wajar ya, apalagi hari ini weekend ya, dan investor nampaknya profit taking dan mengamankan posisi karena yang namanya perang itu kan uncertainty seperti itu. Mhm. Dan kalau kita lihat itu memang saat ini mungkin kita mungkin perlu memantau ya, apakah masih terdapat flow ya inflow terhadap saham-saham berbasis komoditas yang saya sebutkan itu mungkin bisa menjadi safe haven ya jika investor yang profil risikonya lebih agresif ingin memperoleh profit saya rasa mungkin bisa memperhatikan sektor energi seperti itu. Oke, lalu bagaimana dengan emiten-emiten yang memproduksi emas? Apakah Anda juga melihat adanya potensi pergerakan yang positif untuk emiten ini ataupun sektor ini? Oke, kalau emas justru saya melihatnya memang kita harus melihat apakah berdasarkan tren itu emas global mungkin bisa break all time high-nya seperti itu kalau saya rasa. Dan kalau kita lihat dalam seminggu terakhir hingga 2 minggu terakhir justru yang menarik itu adalah saham-saham berbasis emas, namun yang berada di second liner ya saya rasa Hmm. mungkin ya seperti itu. Kalau kita lihat ada PSAB, kemudian Archie ya, yang bahkan Archie kita tahu mereka memiliki permasalahan di salah satu tambang ya di kawasan Sulawesi Utara ya terkena musibah banjir. Namun itu aja mulai valuasinya atraktif ya waktu itu dan memang belum banyak dilirik investor. Tapi ketika emasnya all time high kita lihat juga seminggu ini mencatatkan rally yang cukup luar biasa. Ada lagi kalau kita bisa lihat itu ada Harta Dinata ya di mana salah satu trader emas yang kita lihat cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut seperti itu. Oke, yang first liner untuk emiten produsen emas, mengapa tidak terlalu menarik di mata Anda, Mas Leo? Apakah memang terkait dengan harga yang kemahalan atau ada alasan fundamental? Oke, sebenarnya menurut saya juga menarik aja yang Hmm. first liner, tapi menurut saya yang second liner mungkin secara capital gain ya, secara gain itu Hmm. mungkin bisa lebih besar. Namun kalau untuk investor yang memiliki cenderung profil risiko yang lebih menyukai saham-saham liquid, saya rasa BRMS kemudian MDKA itu masih bisa direkomendasikan Oke, seperti itu. spesifik soal Antam, seperti apa analisisnya? Kalau Antam saya rasa memang ini sudah mulai saya rasa untuk price in ya seperti itu Hmm. dan kalau kita lihat memang saat ini kan di market talk sedang ada apakah Antam akan bisa achieve di MSCI, nah itu yang kita sedang tunggu ya Hmm. dimana kalau untuk harga saat ini memang sudah mulai eligible ya untuk angka Antam bisa inclusion ke MSCI seperti itu. Oke, baik. Lalu, selain kemudian ISG yang di penutupan perdagangan kemarin melemah dan juga sejauh ini di pembukaan sesi 1 hingga pukul 9 lebih 3 menit tadi beberapa menit yang lalu kita sempat lihat datanya masih kemudian menunjukkan tren pelemahan begitu ya untuk IHSG, Mas Leo. Yang, melemah juga tidak hanya IHSG tapi juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di penutupan perdagangan kemarin. Bagaimana Anda melihat implikasinya? Dan, untuk saham-saham yang ataupun sektor-sektor yang cukup sensitif terhadap pelemahan ataupun sentimen yang berkaitan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri, analisisnya seperti apa? Oke, biasanya kalau kita bicara soal exchange rate itu mungkin yang paling utama itu adalah farmasi ya. Biasanya Mmm. seperti dan kita memang belum tahu apakah perang ini yang seperti saya tekankan di awal, kita tidak tahu perang ini berlangsung kira-kira sampai berapa lama. Namun kalau kita lihat memang nampaknya juga kita lihat bahwa dolar Amerika Serikat itu kembali diburu ya seperti itu dan kalau kita lihat pelemahan yang terjadi di Amerika ya sedikit kontraksi itu juga memicu di XY itu kan mengalami penurunan. Hasil kalau kita lihat beberapa mata uang selain dolar Amerika Serikat yaitu kita lihat memang terapresiasi kembali seperti itu. Nah, yang biasanya kalau kita lihat di Indonesia itu kalau misalnya USD IDR itu mengalami pelemahan itu biasanya farmasi karena Mmm. mostly farmasi itu kan bahan baku sebagian besar itu adalah impor dari luar seperti itu. Baik, itu tadi beberapa analisis yang Anda sampaikan, semoga menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar di perdagangan hari ini. Mas Leo, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sukses selalu untuk Anda, sampai jumpa. Ya, thank you.